Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Pada seluruh jemaat saya persilakan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan melakukan saat berdiri. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Menyambut ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 59. KPPK nomor 59, Kawat Mulia. Kita akan menyanyikan dua kali KPPK nomor 59, Kawat Mulia. Dengarkanlah nas Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Mazmur 89 ayat 1 sampai 4. Nyanyian pengajaran kita. Orang Ezrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Jemaat sekalian saya persilakan untuk duduk kembali.
Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Sebelum itu kita akan memuji Allah dari KPPK nomor 112. Kita akan menyanyikan KPPK nomor 112 dalam versi bahasa Inggris dan kemudian akan dilanjutkan dengan versi bahasa Indonesia di KPPK bait pertama. KPPK nomor 112, O Malam Kudus. Mas, saya sudah mohon bangkit berdiri, kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mari kita datang kepada Allah memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kita perbuat di hadapan-Nya. Saya berikan waktu secara pribadi untuk jemaat sekalian untuk satu dari doa kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh indah kasih dan penyertaan bagi setiap kami di tempat ini. Saat ini kami masih berada di tempat ini atas izinnya Allah. Kami mau datang beribadah padamu. Kami membawa diri kami yang penuh dengan dosa yang sungguh tidak layak disediakan. Namun kami percaya pengampunan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Saat ini, sebelum kami melanjutkan ibadah kami kepada-Mu, kami mohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan
kami, permohonan kami, yang boleh kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berkata, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain bersumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Mari persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mengikrarkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Sebelum itu, kita akan mengunci Allah dari KPPK nomor 100, Kota Kecil Bethlehem. KPPK nomor 100, Kota Kecil Bethlehem.
lahir dari anak darah Maria, yang menderita susah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersyafaat akan dibawa oleh saudara ini. Mari persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam membaca syafaat. Mari kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji dan termulialah namamu Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu Tuhan sudah menuntun dan menolong kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, pada pagi hari ini ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempermuliakan nama-Mu. Ya Allah, di tengah-tengah ibadah kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk menaikkan syafaat kami kepadamu. Karena kami yakin dan percaya hanya Engkaulah Allah yang sanggup mendengarkan setiap seruan dan doa kami, dan kami percaya hanya kepadamu lah kami akan mendapatkan jawaban yang pasti. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa bersyukur untuk umat Tuhan yang pada minggu ini boleh berjumpa dengan hari kelahirannya. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Aleng. Terima kasih ya Tuhan untuk 1 tahun lagi yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Kami tahu ya Tuhan itu semua karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga ia boleh berjumpa dengan hari kelahirannya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat dan pertolongan-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Kami berdoa ya Tuhan, dalam kehidupannya kiranya Tuhan memberkati dalam segala hal yang dikerjakan sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarga yang ada. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat dalam mengatur setiap keluarga yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, terlebih iman percayanya ya Tuhan. Semakin hari semakin diteguhkan di dalam Tuhan, semakin hari semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Hari ini juga kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Tuang Halim, berdoa untuk Bapak Acingku, berdoa untuk Ibu Maria, dan juga berdoa untuk Ibu Foni. Ya Allah, kami tahu Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan kami percaya ya Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong dan menjamah setiap saudara-saudara kami, dan kami percaya ya Tuhan ada kesembuhan yang akan mereka peroleh di dalam ya Tuhan. Kami berdoa untuk makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, agar semuanya itu ya Tuhan boleh menjadi media penyembuh untuk saudara-saudara kami, dan kami boleh melihat mereka boleh sembuh seperti sedia kala, dan mereka boleh datang bersama-sama beribadah di rumah-Mu yang kudus ini ya Allah. Kami juga berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran kabinet kerja yang ada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, kiranya Tuhan memberikan hikmat dalam mengatur bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka boleh mengerjakan setiap tanggung jawab mereka dengan baik, mengerjakan setiap tugas-tugas mereka dengan baik, membawa bangsa ini lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan membuat masyarakat yang ada ya Tuhan hidup dalam kesejahteraan yang ada ya Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan bangsa kami, terlebih dalam situasi-situasi sekarang ini yang tidak menentu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati TNI Polri yang mengambil bagian dalam pengamanan bangsa ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka sebagaimana mestinya untuk mengamankan bangsa ini ya Tuhan dari hal-hal yang tidak baik. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syafaat kami yang kami bawa kepadamu. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah kami berlepaskan kami dari kalian. Dan kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mas kalian saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mengambil firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan menyanyikan kakek kita nomor 106, kita akan lagi dulu. Kakek kita nomor 106, beritakanlah firman. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Ya, entah mengapa ya dari awal rasanya agak sedikit lesu. Mungkin memang terkendala juga karena harus tetap mematuhi protokol, tapi kiranya tidak mengurangi semangat kita dapat datang beribadah. Mungkin juga karena dipengaruhi cuaca yang agak mendung ya. Tapi kiranya Tuhan tetap menolong kita untuk boleh konsentrasi di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, sebagaimana kita lihat di depan, keempat lilin Advent telah dinyalakan pada pekan ini, berarti memang kita telah memasuki pekan Advent yang keempat. Dan hari Jumat nanti kita akan, pada tanggal 25 kita akan juga mengadakan ibadah Natal di gereja. Memang menandakan sudah semakin menuju ke akhir di tahun 2020, tahun yang mungkin bagi sebagian orang tahun yang penuh stres, banyak pikiran karena situasi yang memang tidak menentu dan tidak menyenangkan karena pandemi. Dan kita pun juga tidak ada masih berpikir tahun depan pun juga mungkin masih akan mengalami peralihan. Kalau vaksin sudah ada akan dibagikan pun juga tidak akan serta-merta pulih kembali seperti sedia kala, masih akan menjalani yang namanya masa transisi. Jadi saya pikir kita masih akan tetap beribadah seperti ini juga dengan mematuhi protokol kesehatan.
Dan pada saat ini dalam pekan Advent yang keempat, bacaan Injil kita terambil dari Lukas 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Silakan Bapak membuka kitabnya Injil menurut Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38. Dan di situ Ibu Bapak akan menemukan satu kisah yang sudah tidak asing lagi, satu kisah yang sudah terkenal, yang mungkin kalau kita diminta menceritakannya kembali kepada sesama kita bisa akan menceritakannya itu. Satu kisah yang agung, yang mulia tentang pemberitahuan kelahiran Yesus, di mana malaikat Gabriel datang kepada hamba Allah yaitu Maria. Namun kembali sebelum kita akan membacakannya dan merenungkannya, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon tuntunan Allah. Mari kita berdoa. Kepada Engkau ya Bapa, kami berterima kasih karena di pagi hari ini kami boleh datang berkumpul beribadah dan akan kembali membaca serta merenungkan firman. Kami sungguh memohon rahmat-Mu penerangan hati kami, memberikan kepada kami pemahaman yang baik untuk boleh belajar merenungkan firman-Mu dengan penuh kesungguhan hati dan juga mau dibentuk, diingatkan dan tegur sehingga kami juga boleh hidup seturut dengan panduan kebenaran firman-Mu ya Allah. Pimpinlah setiap kami pada saat ini di dalam permenungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya akan membacakan bagi kita Injil menurut Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-38. LAI memberikan judul di situ pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jemaat sekalian, entah bagaimana perasaan kita kalau seandainya kita ada bersama-sama Maria pada saat itu ya. Kita pun juga tidak jelas apakah Maria bisa melihat sosok malaikat Gabriel atau hanya mendengar suaranya saja. Tapi saya pikir ini adalah sebuah kisah yang begitu agung, yang begitu mulia, dan karena memang berita yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria adalah sebuah berita rahmat dari Allah kepada dirinya. Jemaat sekalian, kalau saya mungkin ingin mengawali khotbah ini dengan sebuah kisah begini, dengan pertanyaan begini. Kalau menurut ibu bapak,
apa yang Ibu Bapak ingat tentang satu tokoh yang bernama Maling Kundang? Tidak asing ya dengan kisah Maling Kundang? Kisah rakyat di Indonesia ya, kisah rakyat jelata yang mungkin anak-anak di dunia. Kira-kira kalau saya ngomong tokoh Maling Kundang, yang teringat apa ya? Mungkin orang-orang akan langsung ingat, wah ini anak yang kurang ajar nih. Pergi merantau begitu sukses, balik ketemu mamanya dia kurang ajar, akhirnya ditutup jadi batu. Memang ini tokoh fiksi dalam legenda, tapi sangat jelas ketika kisah itu disampaikan, tokoh ini disebutkan, maka menjadi pengingat yang sangat jelas kepada anak-anak, baik dia generasi muda yang kepada orang tuanya, agar bisa berbakti dengan baik. Jangan berlaku kurang ajar atau jangan menjadi anak yang durhaka. Disebut Maling Kundang, langsung ingat, oh ini ingatkan saya, pokoknya jangan durhaka. Ya meskipun kita mungkin akan pusing kok bisa ada orang ditutup jadi batu, tapi paling tidak jelas mengingat ini, ingatkan saya jangan durhaka sama orang tua, jangan berlaku kurang ajar. Nah, bacaan kita hari ini, di dalam bacaan kita hari ini, kita mendapati seorang tokoh perempuan, yaitu Maria. Bukan tokoh fiksi seperti Maling Kundang. Namun saya pikir begini, tokoh ini, yaitu si Maria ini, juga menjadi pengingat yang baik bagi kita di dalam merenungkan kehidupan kita sebagai hamba. Makanya tema khotbah saya pagi hari ini adalah Maria, si hamba Tuhan. Sesuai dengan perkataan dia sendiri di ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi saya ambil dari situ saja judul khotbah saya, Maria, si hamba Tuhan. Jemaat sekalian, tokoh Maria memang merupakan tokoh perempuan yang juga terkenal dalam sejarah manusia. Paling tidak dalam karya-karya seni, ada beberapa karya yang didedikasikan atau dibuat untuk ditujukan kepada dirinya. Kalau Ibu Bapak tahu mungkin lagu Ave Maria, atau kalau mungkin Ibu Bapak juga tahu ada sebuah karya seni yang sangat terkenal dengan sebuah karya seni patung gitu ya, di mana Maria itu sedang menggendong, sedang memikul tubuh Yesus yang terkulai tak bernyawa setelah diturunkan dari kayu salib. Gambaran itu kemudian sempat muncul nanti di film The Passion of Christ, dan itu sangat mengingatkan akan sebuah karya seni yang sangat spektakuler, yang sangat terkenal, itu disebut dengan Pieta. Di situ digambarkan sosok Maria yang sedang memikul tubuh anaknya yaitu Yesus dan tak bernyawa lagi karena diturunkan dari salib. Sebuah sosok yang tidak dapat disangkal akan terus tercatat di dalam sejarah. Dan kalau kita lihat momen kedatangan malaikat Gabriel kepada Maria pun, ini adalah sebuah momen yang penting, sebuah momen yang terkenal, dan di situ di dalam momen itu Gabriel datang memberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus melalui diri Maria nanti. Menariknya adalah momen ini adalah misteri yang mengagumkan ketika Allah memilih seorang perempuan sederhana, seorang perempuan biasa yang bukan siapa-siapa dari kalangan orang, namun dia dipilih untuk terlibat dalam karya pembebasan, karya penyelamatan Allah yang mulia. Sebuah momen yang mana kata dan konsep pemikiran itu tidak akan pernah cukup, karena memang setiap tahun di dalam perayaan Natal biasanya kisah ini akan terus dikembangkan dan tidak akan pernah habis pelajaran yang terus digali. Dan memang tadi seperti saya bilang, kalau kita lihat Maria di sini ditampilkan oleh Lukas sebagai seorang perempuan yang mendapat karunia Allah untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Memang kalau kita lihat Maria sempat memiliki dua pertanyaan, satu tidak diungkapkan karena hanya di dalam hati, yang satu kemudian disampaikan. Tapi pada bagian akhir kita menemukan sebuah pengungkapan penyerahan diri yang begitu terkenal dari seorang Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dan seperti tadi saya bilang dengan awal ketika menyebut Maling Kundang, saya kembali lagi ke Maling Kundang.
paling muda yang menjadi tokoh pengingat agar kita tidak durhaka kepada orang tua. Maka saya melihat juga bagaimana Maria menjadi tokoh yang mengingatkan kita akan pelajaran-pelajaran penting supaya kita dapat memahami dan memandang seperti apa hidup sebagai hamba Allah ini. Dan paling tidak saya menemukan 3 pelajaran dari tokoh Maria ini tentang apa artinya hidup sebagai hamba kita. Yang pertama, jemaat sekalian, pelajaran pertama yang bisa kita lihat dari Maria si hamba Allah ini. Pertama, Maria si hamba Tuhan mengingatkan kita akan misteri karunia Allah yang mengagumkan. Saya ulangi, tokoh Maria menjadi pengingat akan misteri karunia Allah yang mengagumkan. Begini maksud saya, bagi orang Yahudi, kaum perempuan dan anak-anak itu adalah golongan kelas 2 dalam masyarakat. Karena memang mereka memiliki budaya patriarki yang sangat kental, di mana laki-laki yang selalu diutamakan. Dan kalau ibu bapak melihat catatan-catatan silsilah di dalam kitab suci, ibu bapak akan jarang sekali menemukan nama-nama perempuan. Kebanyakan akan turun dari laki-laki. Ketika muncul nama perempuan, maka ada satu catatan penting tentang tokoh itu yang tidak dapat disangkal, tapi hanya muncul secara singkat. Kalau dibandingkan dengan catatan-catatan Injil yang lain, maka kisah Maria hanya muncul di dalam catatan Lukas dan diceritakan dengan begitu jelas tentang apa yang terjadi pada Maria. Makanya menarik ketika di dalam satu budaya masyarakat yang begitu menomorsatukan laki-laki, tokoh Maria dimunculkan oleh Lukas dengan catatan yang sangat jelas tentang apa yang terjadi pada dirinya, bahwa Allah memberi kasih karunia kepada Maria. Lebih lanjut lagi, kalau kita lihat, Lukas pun menyebut dia adalah seorang perempuan yang dikaruniai Allah yang sangat tinggi. Tidak main-main. Tapi siapa sih Maria ini? Pada awal Lukas sudah memberikan keterangan kepada kita. Maria adalah seorang perempuan perawan yang tinggal di kota Nazaret di Galilea. Ibu bapak, ini adalah kota Nazaret di Galilea. Itu adalah sebuah kota yang apa ya? Kayak di pelosok atau berada di pinggiran wilayah Galilea. Kota yang sebenarnya tidak dianggap begitu penting bagi orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena dalam catatan di Perjanjian Lama, di dalam catatan Perjanjian yang pertama itu, tidak pernah disebutkan nama Nazaret. Tidak pernah muncul yang namanya kota Nazaret. Tadi kita waktu menyanyi ada lagu Hai Kota Kecil Bethlehem. Bethlehem muncul di dalam catatan-catatan Israel kuno. Tapi yang namanya Nazaret tidak pernah muncul di dalam catatan-catatan itu. Maka bagi orang Yahudi, kota yang tidak pernah muncul di dalam catatan-catatan karya Allah di masa lalu atau di dalam catatan-catatan nubuatan, bukanlah sebuah kota yang penting. Bukanlah sebuah kota yang dianggap akan berasal sesuatu yang baik dari situ. Makanya kalau ibu bapak ingat, ada salah satu murid Yesus yang bernama Nathanael. Ketika dia diajak bertemu dengan Yesus, dan ketika dia dengar Yesus datang dari Nazaret, dia kan ngomong gini, Nazaret, emang ada sesuatu yang baik datang dari kota itu? Jadi memang ada kota-kota tertentu yang kalau tidak muncul, tidak punya suatu kota yang penting bagi orang-orang pada masa itu. Saya mungkin kasih gambaran ini. Kalau kita mungkin dari kota Palu gitu, saya waktu kemarin di sana seperti tanya, Michael dari mana? Oh saya dari Palu. Waktu berkenal dengan seorang ibu. Di Palu di mananya? Di kotanya atau di mananya? Saya dengan bangga langsung jawab, oh di kotanya dong. Kota Palu, karena ibu kota Sulawesi Tengah. Coba kalau saya bilang yang lain gitu ya, dari mana? Saya mungkin dari kota mana gitu ya, saya nggak berani bilang karena ini direkam secara nasional nanti muncul jadi merendahkan satu kota tertentu. Tapi maksud saya adalah biasanya ada daerah-daerah yang orang akan menganggap, oh dari mana? Dari daerah situ.
kota itu. Jadi ada kota-kota tertentu yang seperti itu dalam masyarakat yang dianggap bukan sesuatu yang baik, yang tidak akan mungkin datang dari sana. Tapi terjadi di situ dari diri Maria. Dia berada di sebuah kota yang sama sekali dianggap tidak mungkin datang sesuatu yang baik dari sana. Tapi Allah menyuruh Gabriel pergi ke sana untuk menjumpai seorang perempuan di sana untuk memberitahukan kasih karunia Allah kepada dirinya. Beda dengan kisah sebelumnya, ketika Gabriel pergi memberitahukan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang terjadi di Bethlehem, yang terjadi di Yerusalem, di mana itu adalah pusat rohani bagi orang Israel, dan itu adalah sebuah kota, dan disampaikan kepada memang adalah kepada Zakaria dan Elizabeth, orang yang secara usia memang sudah melewati batas yang dianggap sudah tidak mungkin lagi punya anak. Itu juga kasih karunia bagi saya. Tapi mereka adalah keluarga imam yang berasal dari kalangan yang juga terhormat dipandang dalam masyarakat. Sedangkan Maria berasal dari sebuah kota yang seringkali dipandang remeh. Seorang perempuan biasa-biasa, bukan berasal dari kalangan yang orang mungkin kalau melihat resume, kalau mau melamar kerja atau melihat ini, ya orang biasa saja sih, tidak ada yang spesial pada dirinya. Tapi kepada dia kasih karunia Allah diberikan. Kadang jalan ya, tidak ada yang bisa menduga kasih karunia Allah itu yang begitu mengagumkan diberikan kepada siapa. Entah bagaimana dengan Maria, apakah dia menyadari sebelumnya, saya pikir juga tidak, bahwa dia yang akan menjadi bunda Allah, yang bunda Yesus. Namun itulah misteri karunia Allah. Orang perempuan sederhana, biasa, bukan dari kalangan yang terhormat, tinggalnya di kota yang pelosok pula, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada Maria untuk ia pakai dalam melaksanakan karya pembebasannya kepada manusia. Dan kalau kita renungkan ya, misteri kasih karunia Allah yang mengagumkan itu, kita pun mungkin akan bisa menambahkan daftar nama-nama yang orang mungkin akan terkagum-kagum, tidak menyangka kok bisa Allah memakai orang kayak gini. Kalau kita melihat catatan-catatan tentang siapakah para murid, pun mereka bukan orang-orang yang berasal dari kalangan-kalangan yang terkenal, yang terpandang, yang terpelajar. Para nelayan, para pemungut cukai yang dibenci, tapi dipakai jadi para rasul. Seorang penganiaya jemaat yang menyiksa dan membunuh jemaat, tapi kemudian dipakai Allah untuk jadi pemberita Injil. Kalaupun juga kita melihat catatan-catatan para nabi, seorang nabi yang sempat memberontak lari dari Tuhan, tapi ya tetap masih mau dipakai Tuhan tuh. Tuhan masih mau pakai dia ketika si Yunus ini dengan sengaja lari pergi memberontak. Tuhan masih tetap memakai. Ketika seorang nabi yang berkali-kali marah kepada Tuhan, kecewa kepada Tuhan, Tuhan masih mau pakai. Ada begitu mengagumkan melihat kasih karunia Tuhan. Tidak menyangka, tapi sungguh mengagumkan ketika Allah masih mau memakai manusia untuk melaksanakan sebuah karya yang begitu mulia. Dan Maria adalah salah seorang tokoh, bahkan tokoh perempuan dalam catatan kita yang bukan dari kalangan seorang perempuan biasa, tapi dipakai Allah, diberikan kasih karunia oleh Allah untuk terlibat dalam karya pembebasan yang mengagumkan ya. Maka dari sosok Maria ini saya berpikir begini, Bu Bapak, kita dapat mengingat kembali akan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Karunia keselamatan dari kuasa dosa, karunia kehidupan untuk boleh mengabdi kepada Allah yang Maha Tinggi dan berkarya melakukan kehendak-Nya di sepanjang kehidupan kita. Karunia untuk boleh turut dalam karya pembebasan-Nya kepada manusia yang berada dalam kesukaran. Padahal ya kalau kita pikir-pikir, ketika merenung dan merefleksikan siapa diri kita pun sesungguhnya akan mendapati bahwa diri kita ternyata juga tidak lebih baik daripada orang di luar sana. Tidak lebih benar, tidak lebih suci, tidak lebih baik daripada mereka yang berada di luar sana. Tapi sungguh semata-mata karena misteri karya Allah yang begitu mengagumkan, yang mau menyelamatkan, bahkan mau memakai manusia
memakai diri kita untuk boleh terlibat dalam satu karya pembebasan yang diberikan. Entah bagaimana dengan Bapak sekalian, tetapi ketika merenungkan ini, maka sungguh-sungguh begitu mengagumkan misteri kasih karunia Allah. Dan itu yang bisa kita ingat ketika melihat tokoh Maria. Dan begini Bu Bapak, sebagaimana Maria menyerahkan dirinya untuk melaksanakan kehendak Allah karena menyadari karunia Allah yang telah diberikan atas dirinya, maka saya kira juga kita yang menyadari karunia Allah yang telah kita terima, tentunya juga pasti ingin menyerahkan diri kepada Allah kan, untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita ini kan. Maka serahkanlah diri, mengabdilah kepada, berbaktilah kepadanya dengan penuh kesungguhan, karena mengingat dan menyadari misteri kasih karunia Allah yang begitu mengagumkan yang juga boleh kita terima. Bagaimana Dia datang ke dalam dunia menyelamatkan kita dan memanggil kita untuk menjadi hamba-Nya. Pelajaran kedua, Maria si hamba Tuhan menjadi pengingat bagi kita akan penyertaan Allah terhadap hamba-Nya. Sebagaimana kalau kita lihat dikatakan oleh Gabriel kepada Maria di dalam salamnya di ayat 28. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Gabriel menyapa Maria dengan sebuah salam terbuka yang bukan hanya menyatakan bahwa engkau adalah pribadi yang telah diberi kasih karunia oleh Allah, tetapi engkau yang telah diberi karunia ini juga disertai oleh Tuhan yang memberi karunia. Dan itu kembali lagi, kalau kita lihat, ditegaskan kembali oleh Gabriel di ayat ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu, yang peristiwa yang kurang lebih sama seperti apa yang terjadi dengan para rasul ketika terjadi di hari Pentakosta, ketika mereka pergi memberitakan Injil, ketika Roh Kudus datang tinggal di atas mereka, turun ke atas mereka. Maka dengan kata lain semakin menegaskan bahwa Allah yang memberi karunia adalah juga Allah yang menyertai hamba-Nya di dalam melakukan kehendak. Memang kalau Ibu Bapak, kalau kita lihat seperti tadi saya bilang, di dalam catatan Lukas ini kita menemukan paling tidak dua pertanyaan pada diri Maria. Yang pertama tidak diungkapkan secara langsung karena dalam hati, yang kedua baru diungkapkan. Tapi saya kira reaksi keterkejutan, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri Maria adalah respon yang wajar kan? Karena memang Maria ingin memahami apa sih yang dikehendaki Allah kepada dirinya. Saya kira itu adalah hal yang wajar dan Maria pun mendapat penjelasan tentang apa yang dikehendaki Allah, bahwa Allah pun menyertainya, dan lalu Maria menyerahkan dirinya untuk mengabdi kepada Allah. Jalan pengabdian, jalan penyerahan diri yang ditempuh Maria dalam menaati kehendak Allah, ternyata Ibu Bapak sekalian, bukanlah jalan yang menyenangkan. Hal yang tidak nampak dalam catatan Lukas adalah konsekuensi dari pengabdian diri Maria sebagai hamba Allah untuk menaati apa yang dikehendaki. Yang tidak nampak dalam catatan Lukas adalah beban yang perlu ditanggung Maria ketika dia berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Yang tidak nampak adalah konsekuensi di dalam jalan pengabdian diri. Saya kira kita memang sama-sama mengetahui bahwa bagi orang Yahudi yang namanya hamil di luar nikah itu bisa saja menimbulkan hukuman mati bagi perempuan, karena dianggap sebagai orang yang telah berlaku zina, telah mencemari diri, maka dia bisa akan dirajam dengan batu hingga mati. Saya pikir itu yang umumnya dikatakan. Tapi sekalipun seperti itu, ternyata ketika Maria hidup pun saya kira juga bukanlah hidup yang begitu menyenangkan. Seorang penafsir ngomong gini,
Entah ya bagaimana perasaan Maria ketika dia melewati tetangga-tetangganya setiap hari menyapa mereka dan tetangga-tetangganya mungkin membalas dengan senyuman, tetapi ketika Maria berlalu maka tetangga-tetangganya kemudian saling korek. Si Maria itu yang hamil belum nikah. Entah bagaimana rasanya menjadi Maria ketika berhadapan dengan orang banyak dan melihat apa yang terjadi secara fisik pada dirinya dengan usia kandungan yang semakin bertambah. Zaman sekarang mungkin orang bisa klarifikasi ya. Zaman sekarang kan salah satunya adalah ciri khasnya zaman klarifikasi. Sedikit-sedikit klarifikasi. Ada isu apa orang seseorang tinggal masuk di dalam bikin YouTube atau video atau apa bikin klarifikasi. Entah ya kalau jadi Maria, kalau dia bikin klarifikasi, apakah orang pun akan bisa serta-merta terima percaya sepenuhnya? Apalagi ketika dia Yesus lahir kemudian dia besarkan, dan itu tidak nampak di dalam tanda-tanda kita. Tapi bagaimana Yesus lahir begitu besar dan kemudian orang-orang melihat si Yesus, anak haram, itu mamanya. Entah ya. Tapi jalan pengabdian, jalan penyerahan diri yang ditempuh Maria sebagai hamba Allah bukanlah jalan yang menyenangkan, bukanlah jalan yang mudah, jalan yang penuh kesukaran, jalan yang penuh kesalahpahaman, jalan yang mungkin sangat bisa menusuk hatinya. Tapi dia menempuh jalan itu. Namun yang memberi kekuatan menurut saya bukan karena Marianya, tapi karena siapa? Karena Allah yang memberi karunia juga adalah Allah yang menyertai. Allah yang memberikan karunia kepada Maria untuk boleh menjadi bunda dari Mesias juga adalah Allah yang menyertai Maria dengan kuasa-Nya. Sehingga di dalam perjalanan pengabdian diri yang tidak mudah itu ada Allah yang hadir menyertai dan menolong. Jemaat sekalian, saya pikir memang tidak mudah yang namanya hidup melaksanakan kehendak Allah. Ada beban yang perlu ditanggung bukan dalam melaksanakannya. Ada kenikmatan atau kesenangan yang harus ditanggalkan. Ada berbagai pertanyaan yang mungkin bisa timbul dan mungkin saja kita tidak seperti Maria ketika pertanyaan timbul. Maria bertanya, dia dapat penjelasan. Kita pun di dalam perjalanan melakukan coba mengaku melakukan penjelasan. Kadang berbagai pertanyaan itu timbul, tapi juga belum tentu dapat penjelasan. Tapi itulah bagian bukan dari perjalanan hidup menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan. Bagian dari hidup melakukan kehendak Allah. Dan sosok Maria bagi saya menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah tetap menyertai para hambanya yang melakukan kehendaknya, sehingga mereka boleh dikuatkan dan dimampukan dalam melakukan kehendak. Ke depan mungkin tidak akan semakin mudah. Ke depan mungkin akan semakin mudah. Tahun depan pun sekalipun ada vaksin atau apapun itu, masih dari saya bilang masih masa transisi. Kesulitan bukan berarti dengan adanya vaksin akan segera berlalu, tetap ada. Bahkan mungkin akan muncul tekanan-tekanan hidup yang lain. Bahkan mungkin akan muncul berbagai beban-beban yang lain. Maka apakah itu menyorotkan gerak kita untuk boleh hidup mengabdi kepada Allah? Apakah itu akan semakin menyurutkan semangat kita, gairah kita untuk melayani hidup sebagai hamba Allah, sebagai jalan Tuhan? Atau apakah itu akan semakin membuat JKT ini menjadi semakin ya sudahlah, malas dan sudah berkali-kali ingat jalan kematian itu tak pernah, jalan penyerahan diri hidup sebagai hamba tak pernah gampang. Tetapi dari sosok Maria kita nyatakan Tuhan yang memberi kasih karunia untuk memanggil dan memakai seseorang jadi hambanya juga adalah Tuhan yang menyertai. Maka sekalipun ke depan perjalanan ini akan tidak mudah, tapi keyakinan kita punya Allah yang juga akan tetap menyertai gerakan karunia, maka perlu tetap kita kerjakan. Ketiga,
sang hamba Allah, menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah itu dekat dan berbelas kasih kepada manusia, kepada mereka yang menderita, yang tertawan, yang sakit, yang terabaikan, dan yang mengalami kesukaran. Hal itu nampak dari karunia Allah kepada Maria. Seperti tadi kita lihat seorang perempuan yang sederhana, biasa-biasa saja, dari pelosok kota yang tidak dianggap penting, namun dikasih karunia oleh Allah untuk terlibat dalam karya belas kasih Allah kepada manusia. Bahwa Allah pun menyertai, Allah Tritunggal aktif dan berkarya. Allah Bapa yang Maha Tinggi menaungi Maria dengan kuasanya. Roh Kudus turun atas diri Maria. Lalu sang anak dan sang anak Allah yang lahir dari kandungan Maria, yang kemudian berkarya menyatakan kerajaan Allah kepada manusia dalam kesukaran. Bahwa Allah Tritunggal berkarya secara aktif dalam menyelamatkan manusia yang dikasihnya. Dan Maria pun dilibatkan dalam karya belas kasih tersebut. Bahkan kalau nanti Bapak lihat di pasal berikutnya, di ayat berikutnya, ketika Ibu Bapak menemukan nyanyian pujian Maria, maka Ibu Bapak akan melihat bagaimana Maria sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan karena karya Allah yang begitu penuh belas kasih kepada manusia yang dalam kesukaran. Itulah mengapa bagi saya sosok Maria menjadi pengingat bagi kita akan dekatnya Allah dan belas kasih Allah kepada manusia yang dalam perawah kaya dan kesukaran. Oleh karenanya betapapun kehilangan, ketakutan, dan kegelisahan serta ketidakmenentuan hidup yang kita alami saat ini, atau apapun rencana harapan yang kita miliki tentang hari esok, melalui sosok Maria, sang hamba Allah, kita diingatkan bahwa Allah Tritunggal telah dan senantiasa berkarya menyatakan belas kasihnya kepada manusia dari dulu hingga selamanya. Dan itu yang kita peringati, bukan? Ketika dalam Natal akan kelahiran Yesus ke dalam dunia. Dan Allah dalam kasih karunia-Nya mau memakai kita para hamba-Nya untuk juga dapat menyatakan belas kasih-Nya kepada sesama kita yang saat ini juga berada dalam kesukaran dan menderita. Seperti saya bilang, masa Advent adalah masa di mana kita sebagai umat Allah masa menantikan kedatangan Yesus yang datang kali ini. Sejak kedatangan yang pertama dan di dalam masa ini adalah masa penantian. Lalu dalam masa penantian ini, ketika kita sedang menanti, apa yang kita lakukan? Hanya duduk menunggu pasif saja, tidak. Allah mengutus kita ke dalam dunia untuk bisa berkarya. Allah memberi karunia kepada kita untuk bisa menyatakan belas kasih-Nya kepada sesama kita yang saat ini dalam kesukaran. Dan apalagi di sampingnya itu banyak orang yang dilanda kebingungan, dilanda kepanikan, dilanda kesukaran, dilanda rasa dipinggirkan karena stres berbagai tekanan dalam keadaan yang tidak punya tujuan. Dan lalu kita gimana? Kita diingatkan bahwa Allah itu telah datang menyatakan kasih-Nya dan senantiasa berkarya menyatakan kasih-Nya melalui siapa? Melalui para hamba yang berkarya melakukan kehendak-Nya karena mereka telah diberi kasih karunia. Jadi jemaat GKT Trinity sekalian, hari ini kita belajar dari sosok Maria, sang hamba Allah. Dari Maria, sang hamba Allah, kita dapatkan 3 pelajaran penting. Pertama, misteri karunia Allah yang mau memakai kita orang-orang biasa yang tidak lebih baik dari siapapun di luar sana untuk melakukan kehendak-Nya di sepanjang hidup. Kedua, bahwa Allah menyertai hamba-Nya dalam setiap kesukaran sehingga kita boleh dikuatkan untuk melakukan kehendak-Nya. Ketiga, bahwa Allah telah dan senantiasa menyatakan belas kasih-Nya kepada manusia yang dalam kesukaran dan penderitaan. Oleh karenanya, seperti Maria, mari kita juga bisa berseru kepada Allah. Sesungguhnya kami adalah pengembang. Jadilah kehendak-Mu atas diri kami sekalian. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih memiliki Allah yang hidup, Allah yang Maha Tinggi, yang berkuasa atas segala semesta. Dan kami pun berterima kasih menyadari akan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah.
Terima kasih untuk kasih karunia itu mengagumkannya, yang kami pun merasa tidak layak untuk boleh menerimanya, tapi Engkau yang menyatakannya. Terima kasih pula karena Engkau mau memakai kami dan membentuk kami, memimpin kami untuk boleh terlibat di dalam karya belas kasih kepada sesama kami. Dan Engkau juga yang tetap menyertai kami, sehingga dalam pengabdian yang tak juga ini Engkau tetap menopang dan menyertai. Terima kasih. Karena itu kami kembali mengikrarkan di hadapan, ingin kembali itu bukan berkomitmen berjanji di hadapan, mengakui bahwa kami adalah para hamba yang telah mendapat kasih karunia dari diri Allah, dan kami menyerahkan, merelakan diri kami untuk boleh Engkau pimpin, Engkau boleh pakai di dalam jalan pengabdian ini untuk mengikuti Engkau kemanapun Engkau tuntun, agar nama-Mu saja yang semakin dipermuliakan dan banyak orang yang boleh juga merasakan belas kasih melalui kita. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Saya kembali. Yang memberikan firman Tuhan pada siang hari ini kepada kembali yang mengucapkan terima kasih karena kita sekalian boleh memperoleh hikmat yang memang dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita masuk dalam pembahasan kita Christmas Giver, mari persilakan kembali berdiri. Katekismus Hidup Minggu ke-51, pertanyaan ke-126. Apa doa yang kelima? Seperti kami juga mengampuni orang yang salah. Akhirnya segala kesalahan dan kejahatan dan kejahatan Allah yang selain hal ini, janganlah kiranya Kau lakukan kepada kami, karena Dia Kristus. Seperti juga kami dapat mengajar dan dalam hati kami, yaitu bahwa kami dan yang sungguh-sungguh akan telah memberi salam kami manusia dan Kristus. Terima kasih, mari silakan berdiri kembali. Saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan KPK yang 343 di mezbahnya sembahkan nafkah. KPK nomor 343. Iman di dua
Terima kasih. Kita akan masuk dalam waktu jemaah. Kembalikan dan majelis dikasih Paulus mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 20 Desember 2020. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dimuliakan tanggal 14 sampai 20 Desember 2020. Ibu Amen tanggal 17 Desember selamat ulang tahun. Semoga Tuhan memberkati. Pokok doa sepekan kita dapat berdoa kembali ke rumah masing-masing dan didoakan. Masih sekarang berbangkit berdiri kita sedang bersuruh. Mari jemaat sekalian kita mainkan pujian doa dulu. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk ibu bapak sekalian, silakan mengambil satu dulu kebaktian kita selesai.